materi bab ke-7 turunan fungsi. Pada pertemuan keempat ini saya akan bahas yang namanya fungsi naik dan fungsi turun. Dan yang kedua, nilai stasioner atau nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi atau kurva. Ya, kita bahas saja langsung yang pertama ya, fungsi naik dan fungsi turun. Di sini, jika kurva Y sama dengan fx, dia dikatakan naik apabila pada interval x1, x2 atau sampai x3 atau sampai xn, maka nilai fx1 lebih kecil daripada fx2, lebih kecil daripada fx3, dan sampai lebih kecil dari juga fxn. Artinya di sini adalah f aksen x-nya lebih besar daripada 0. Ingat ya, kalau fungsi naik, turunan pertamanya lebih besar daripada 0. Yang kedua, kita akan bahas yang namanya fungsi turun. Fungsi turun terjadi apabila pada interval x1 lebih kecil daripada x2, lebih kecil daripada x3, sampai lebih kecil daripada xn, maka nilai fx1-nya lebih besar daripada fx2, lebih besar daripada fx3, maka fxsn itu adalah nilai yang terkecil. Berarti nilainya monoton, makin lama makin kecil. Atau disebut juga dengan f aksen x lebih kecil daripada 0. Ingat ya, fungsi turun, turunan pertamanya lebih kecil daripada 0. Contohnya, kita akan bahas yang pertama. Diketahui Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 merupakan fungsi naik. Tentukan nilai interval X yang memenuhi. Maka coba akan kita sama-sama membahasnya ya. Oke. Pertama adalah Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X tambah 4 merupakan fungsi naik. Itu kita peroleh dari soal. Maka yang diperoleh adalah yang pertama, turunan pertamanya kita cari, yaitu dengan menggunakan pada pertemuan pertama kedua, kita tahu turunan pertamanya adalah X pangkat 2 kurang 4X kurang 5 lebih besar daripada 0. Kenapa lebih besar daripada 0? Karena dia fungsi naik. Maka kita faktorkan, maka menjadi X tambah 1 kali X kurang 5 lebih besar daripada 0. Diperolehlah nilai X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 5. Ini nggak boleh langsung kita bilang X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 5. Karena dia merupakan pertidaksamaan, maka kita bawa yang namanya ke garis bilangan. Coba kita perhatikan garis bilangan yang di samping ini ya. Di samping ini ya. Dimana dia kurung buka dengan min 1 dan 5. Kita tandai. Kita uji nilainya. Yang lebih besar daripada 5 misalkan 6. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan. Ternyata dia menghasilkan positif. Antara min 1 dan 5 boleh kita uji salah satu bilangan diantaranya, yaitu misalkan 0. Kita uji ternyata hasilnya menjadi negatif. Di yang lebih kecil daripada min 1 nilai X-nya, kita misalkan min 2, kita uji, ternyata nilainya jadi positif. Karena kita meminta nilai yang lebih besar daripada 0, itu adalah daerah yang positif. Maka daerah positif kita tandai ya. Nih. Maka interval X yang memenuhi adalah X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar daripada 5. Ya, itulah contoh yang pertama yang dapat kita bahas. Yang kedua, contoh atau sebelum kita masuk yang kedua, kita coba dulu dengan GeoGebra. Benar tidak ya? Yang tadi contoh yang pertama. Ya, ini adalah salah satu gambaran GeoGebra. Saya masukkan fungsi contoh yang pertama tadi, yaitu Y dengan cara pengetikannya Y sama dengan 1 garing 3 spasi X baru tanda kutip 3 dikurang 2 kali X tanda kutip 2 kurang 5X tambah 4. Maka muncullah nanti hasilnya seperti fungsi yang di atas, yaitu jadi 1/3 X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat dikurang 5X tambah 4. Maka diperolehlah gambar seperti ini ya. Coba kita tandai gambar titik-titiknya. Itu ada tadi puncaknya dan puncak yang paling bawah. Maka nampak nilainya semakin lama semakin mengecil. Y-nya dia turun pada interval
Ya, yang di sini nggak perlu nampak, kita misal-misalkan aja, maka dia antara min 5 dan 0 kira-kira prediksinya itu adalah angka min 1 dan 5. Berarti dia turun pada interval min 1 dan 5, ataupun naik dia pada interval lebih kecil daripada min 1 dan lebih besar daripada 5, ya. Itu. Jadi terbukti bahwa sepertiga x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 5x tambah 4 merupakan fungsi naik pada interval x lebih kecil daripada min 1 atau x lebih besar daripada 5. Ya, berarti turunnya nanti adalah di antara min 1 sampai 5. Itu. Ya, coba biar lebih memahami kita bahas dulu yang contoh kedua, gimana kalau dia fungsi turun. Ya, ini contoh yang kedua, apabila fx dengan 1/5 x pangkat 5 dikurang 10 per 3 x pangkat 3 ditambah 9x tambah 7 merupakan fungsi turun, maka nilai x yang memenuhi adalah. Oke, kita coba sama-sama jawab. Dimana tadi dalam soal diberitahu fx-nya merupakan fungsi turun, maka kita cari turunan pertamanya dengan pada pertemuan pertama kita sudah memperoleh turunannya, yaitu x pangkat 4 dikurang 10x kuadrat ditambah 9 lebih kecil daripada 0. Ya, mungkin kita bisa memfaktorkannya dengan metode Horner. Diperolehlah nanti x kuadrat kurang 9 kali x kuadrat kurang 1 lebih kecil dari 0. Ya, kita faktorkan lagi, maka diperolehlah x kurang 3 kali x tambah 3 kali x kurang 1 dikali x tambah 1 lebih kecil daripada 0. Maka nilai x yang kita peroleh adalah 3, x sama dengan min 3, x sama dengan 1, x sama dengan min 1. Kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Ya, seperti ini kita peroleh min 3, min 1, 1, dan 3. Kita susun seperti garis bilangan pada umumnya, yang paling kecil min 3, selanjutnya min 1, 1, dan 3 yang terbesar. Ya, kita uji nilai yang lebih besar daripada 3, misalkan 4. Kita uji kepertidaksamaan, ternyata menghasilkan tanda positif. Di antara min 1 dan 3, kita uji misalkan angka 2, menghasilkan sini tanda negatif. Antara min 1 dan 1 boleh kita uji angka 0, ternyata dia menghasilkan bilangan positif. Dan di antara min 3 dan min 1 kita uji min 2, maka menghasilkan bilangan negatif. Yang lebih kecil daripada min 3 kita uji x-nya 4, maka menghasilkan tanda positif. Yang diminta di sini adalah daerah yang lebih kecil daripada 0. Berarti daerah yang lebih kecil daripada 0 di sini adalah daerah yang negatif. Manakah yang daerah negatif? Yaitu antara min 3 sampai min 1 dan 1 sampai 3. Ya, itulah contohnya. Coba kita buktikan secara grafik atau menggunakan program GeoGebra. Ya, itu tadi interval x-nya yang memenuhi. Nah, kalau kita menggunakan GeoGebra, seperti inilah gambar yang akan kita hasilkan. Ya, cara pengetikannya y sama dengan 1 garing 5 spasi x tanda kutip 5 kurang 10 garing 3 spasi x tanda kutip 3 ditambah 9x ditambah 7. Nampak di sebelah kiri paling bawah. Maka muncullah gambar seperti grafik warna merah berikut. Ya, selanjutnya kita buat titik-titik puncaknya. Ada titik yang atas, ada titik bawah. Ya, di sini dia. Ada beberapa yang tanda warna hitam, udah dilihat ya semua. Nah, di sini nampak dia bahwa turun itu antara intervalnya min 3 sampai min 1. Baru dia turun lagi antara 1 sampai 3. Ya, itu ya, bisa kita lihat turun pada interval min 3 sampai min 1 dan 1 sampai 3. Mungkin itu pembuktian secara GeoGebra. Coba kita akan masuki topik yang kedua, yaitu nilai stasioner, maksimum dan minimum. Di sini y sama dengan fx dikatakan mempunyai nilai maksimum atau minimum jika y aksen x atau f aksen x sama dengan 0. Maka dari sini maksimum apabila f double aksennya, kita uji nanti nilai x yang kita peroleh pada turunan pertama
ke turunan kedua. Maksimum apabila kita masukkan nilai X yang kita peroleh tadi dari turunan pertama ke turunan kedua, jika f double aksen X-nya lebih kecil daripada 0. Dan dia akan bernilai minimum jika kita masukkan nilai X pada turunan pertama yang kita peroleh ke turunan kedua, jika f double aksen X-nya lebih besar daripada 0. Maka secara grafik kita tahu bahwa yang mana maksimum, mana minimum. Ini saya ambil contoh pada contoh nomor 2 tadi, grafiknya seperti ini. Ya, kita buat titik-titik puncaknya. Nah, ini kita tandai warna biru. Yang mana yang paling tinggi itu yang namanya titik maksimum. Mana yang paling rendah itu dibilang titik minimum. Mungkin kita akan contohkan dengan yang pertama ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari kurva Y sama dengan 1/5 X pangkat 5 ditambah 3/4 X pangkat 4 dikurang 4/3 X pangkat 3 ditambah 1. Gimana? Coba kita jawab ya. Ya, ini Y-nya seperti yang diketahui dalam soal. Dia berbicara tentang maksimum dan minimum. Berarti turunan pertamanya kita tentukan dulu, kita samakan dengan 0. Maka diperolehlah nilai turunan pertama adalah X pangkat 4 ditambah 3X X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan, kita keluarkan X kuadratnya, maka diperolehlah X kuadrat dikali X kuadrat ditambah 3X kurang 4. X kuadrat ditambah 3X kurang 4 bisa difaktorkan menjadi X. Jadi X kuadrat kali X kurang 1 kali X tambah 4 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh nilai X-nya adalah 0, X-nya sama dengan 1, dan X-nya sama dengan min 4. Ya, setelah diperoleh nilai X dari turunan pertama sama dengan 0, yaitu tadi X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan min 4, kita akan uji yang namanya keturunan kedua, yaitu f double aksen X-nya adalah 4X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat dikurang 8X. Maka saya akan mencoba X sama dengan 0. Saya masukkan X-nya dengan 0 ke turunan kedua. Berarti f double aksen 0-nya ternyata 0. Tadi syaratnya maksimum jika turunan kedua kita masukkan nilai X-nya lebih kecil daripada 0. Ini ternyata sama dengan 0. Berarti dia bukan maksimum maupun minimum. Nanti kalau pada pertemuan selanjutnya kita akan bicara yang namanya titik belok. Maka itu merupakan titik belok daripada suatu kurva. Yang kedua, X sama dengan 1. Kita uji lagi keturunan kedua. Ternyata F double aksen 1 diperoleh 5. Ini berarti lebih besar dari 0. Berarti dia mempunyai nilai minimum. X sama dengan min 4. Kita uji lagi keturunan kedua. F min 4 ternyata min 80. Lebih kecil daripada 0. Maka dia mempunyai nilai maksimum. Nilai stasioner minimum pada saat X sama dengan 1 adalah F1. Kita masukkan ke fungsi awal, maka diperolehlah 37/60. Berarti nilai stasionernya adalah 37/60. Kalau dibilang titik stasioner minimum adalah 1,37/60. Nilai stasioner minimum nilai stasioner maksimum pada saat X sama dengan min 4. Maka F min 4 adalah 8/15. Berarti nilai stasioner maksimumnya adalah min 4,738/15. Ya, bisa kita lihat secara grafik. Ya. Di sini nampak bahwa titik kurva yang tadi kita gambarkan, di mana nilai puncaknya di situ dapat kita lihat bahwa nilainya lebih besar daripada 70. Berarti kalau udah dihitung tadi 78 ya 73 sekian. Berarti yang ini juga sudah dapat nilai minimumnya. Maka titik stasioner maksimum adalah min 4,738/15. Nilai stasioner minimumnya adalah 1,37/60. Inilah pembuktian secara GeoGebra. Oke, coba soal latihan berikut ini biar lebih memahami materi yang sudah saya berikan. Yaitu di sini kita akan tetap
Tentukan interval yang soal yang pertama, yang dari fungsi berikut, ada fungsi naik, dan yang B saya kasih fungsi turun. Coba ditentukan interval X yang memenuhi. Yang kedua, saya juga akan menanyakan berapakah, tentukan titik stasioner maksimum dan minimum, berarti dua-duanya dari dua fungsi juga. Satu pangkat 3 maksimalnya, ini satu lagi X pangkat 4. Dicoba di buku coret-coretnya, mana tahu untuk melatih dirinya supaya lebih memahami materi yang sudah saya berikan. Mungkin sekian dulu dari saya. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan yang kelima. Sekian dan terima kasih.